Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sina Widianti dari Politeknik Negeri Sriwijaya, Manajemen Informatika, Diploma 4, semester 3, kelas 3 MIB. Di video ini, saya akan membuat sebuah tabel query dan mempresentasikan tabel tersebut. Kemudian, di sini saya sudah menyiapkan sebuah data, yaitu data dokter spesialis jantung. Di sini, di data tersebut, saya sudah menyiapkan 6 tabel. Yang pertama ada tabel biaya, tabel dokter, ID penyakit, keterangan, obat, sama pasien. Dan ini adalah tampilan dari relationship-nya. Pasien berhubungan dengan ID penyakit berhubungan dengan keterangan, keterangan berhubungan dengan biaya, obat, dan dokter. Di sini di pasien ada nama pasiennya, ada tanggal lahir, jenis kelamin, usia, alamat, dan ID dokternya. Kemudian di ID penyakitnya ada ID penyakit, kemudian nama penyakitnya, kemudian nama pasien, dan kemudian keterangannya, kemudian ID pasien. Kemudian di keterangan ada ID pasien, ID dokter, ada tanggal masuknya pasien ke rumah sakit, dan tanggal keluarnya pasien dari rumah sakit. Kemudian ada nomor kamar rumah sakitnya, kemudian ada ID obat, ID biaya. Begitupun sebaliknya ada biaya, ada ID dokter, tanggal masuk, tanggal keluar, ID obat, dan harga kamarnya. Kemudian di obat ada ID obat, jenis obat, harga obat, keterangan, ID dokter, dan ID penyakit. Begitu juga di dokter, ada ID dokter, nama dokter, kemudian spesialis dokternya, kemudian usia dokternya, dan jam praktek, kemudian ada jenis kelamin dokternya. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan membuat sebuah query wizard. Sebelum kita lanjut ke materi query wizard, di sini saya akan menjelaskan apa itu query. Query adalah sarana untuk mengatur data yang disimpan dalam tabel, sehingga hanya data-data tertentu yang akan dimunculkan dalam tabel. Nah, jadi query ini akan memunculkan data-data yang kita inginkan. Dan tujuannya untuk mempermudah kita untuk mencari data. Kemudian jika sudah kita klik query wizard, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik simple query wizard, lalu klik OK. Kemudian di sini ada beberapa fitur. Yang pertama, jika kita klik ini maka akan meng-add secara langsung satu tabel. Jika kita klik ini, maka akan secara tidak langsung meng-add semua tabel. Jika kita klik ini, maka akan menghapus satu tabel. Jika kita klik ini, maka akan menghapus semua tabel. Dan di sini saya akan mengklik semuanya. Lalu saya akan klik finish. Nah, kemudian akan muncul beberapa tabel yang sudah saya klik tadi. Mungkin kecepatan, maka saya akan ulang kembali. Di sini saya akan klik query wizard, kemudian saya klik simple query wizard, lalu klik OK. Dan di sini saya akan klik ID biaya, kemudian saya klik next, kemudian saya klik finish. Nah, maka akan muncul ID biaya saya tadi. Nah, ini adalah fungsi dari query wizard untuk mencari data-data tertentu yang telah kita inginkan. Setelah query wizard, kita akan beralih ke query design. Nah, jika kita klik query design, maka akan muncul tampilan awal seperti ini. Nah, ini adalah beberapa tabel yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini saya akan meng-add beberapa tabel aja. Yang pertama saya akan add tabel dokter, tabel pasien, kemudian tabel ID penyakit, tabel biaya. Lalu klik close. Kemudian di file tabel sort ini saya akan isi tabelnya, saya akan isi pasien, kemudian di filenya saya akan isi nama pasien, kemudian di kolom kedua saya akan isi dokter, kemudian di filenya saya akan isi nama dokter, kemudian di
kolom ketiganya saya akan isi biaya, kemudian di filenya em, saya akan isi ID biaya. Kemudian langkah selanjutnya kita langsung simpan aja, Ctrl S, kemudian langsung klik OK, lalu kita langsung run, maka akan muncul tabel yang sudah kita inginkan tadi. Nah, ini adalah tabel yang sudah kita klik sebelumnya. Kemudian, kita akan menentukan kriteria. Langsung saja kita ketik view, kita akan menentukan suatu kriteria. Nah, di nama dokter ini, contohnya saya akan mencari sebuah nama dokter, khusus nama dokter. Satu aja yaitu Dokter Marcelina misalkan. Marcelina. Nah, jika udah, kita langsung klik run. Nah, maka akan muncul seperti ini tabel yang sesuai kita inginkan. Seperti tadi saya ingin mencari nama dokter yaitu Dokter Marcelina. Nah, maka akan muncul ini Dokter Marcelinanya. Terus ini ID biaya dari pasien dan ini nama pasien yang dirawat oleh Marcelina tersebut. Eh, kita kembali lagi ke view. Kemudian saya akan menghapus beberapa saya akan menghapus satu tabel, yaitu tabel biaya. Saya akan menghapus tabel pasien. Lalu saya akan menghapus tabel dokter juga. Nah, tinggal satu biaya. Kemudian saya akan menambahkan tabel baru, yaitu tabel obat. Nah, lalu kita close. Kemudian di ini saya akan memilih sebuah data, yaitu saya akan pilih jenis obat, kemudian di kolom keduanya saya akan pilih biaya, yaitu biaya harga obat. Kemudian selanjutnya di kolom ketiga saya klik biaya, lalu filenya saya klik harga kamar. Kemudian langsung saja kita Ctrl S, kemudian kita run. Nah, ini akan muncul jenis obat dan harga obatnya. Sepertinya harga kamarnya belum muncul ya. Silakan kita klik kembali lagi view. Ternyata harga kamarnya belum kita centang. Langsung saja kita Ctrl S lagi, kemudian kita run. Nah, maka akan muncul harga obat sama harga kamarnya. Di sini saya mau ascending kan, dan di scanning di harga obat saya mau ascending dari yang terkecil hingga yang terbesar, kemudian di harga kamar juga saya mau ascending kan. Nah, ini dia. Lalu jika sudah seperti ini saya akan mentotalskannya. Klik totals di bagian ini. Kemudian kita pilih sum, maka akan muncul jumlah dari harga obat tersebut. Kemudian di harga kamar juga saya klik sum, maka akan muncul juga harganya. Kemudian kita kembali lagi ke view. Nah, kemudian jika kalian ingin menghilangkan file, kalian tinggal klik tab 2 kali, kemudian kalian klik kanan, lalu kalian cut, maka file yang tadi akan hilang. Nah, begitu juga dengan ini, klik 2 kali, kemudian klik kanan, lalu cut, maka filenya akan hilang. Nah, di sini saya akan menentukan parameter. Sebelum saya menentukan parametersnya, saya akan menambahkan tabel lagi. Di sini saya akan menambahkan tabel dokter, lalu klik close. Kemudian tabelnya saya isi dokter, lalu filenya saya isi nama dokter. Kemudian di kolom berikutnya saya pilih dokter lagi, kemudian filenya saya pilih spesialis, kemudian
Di sini saya ingin menampilkan obat. Filenya saya akan pilih harga obat. Nah, langsung saja di kriteria saya akan menuliskan sesuatu data yang saya ingin tampilkan. Langsung saja klik ini, kemudian ketikkan nama dokter, lalu tutup kurung. Kemudian kita klik parametersnya. Seperti yang tadi, kita akan tulis kembali, ketikkan nama dokter, kemudian klik OK. Nah, jika udah langsung saja kita run, kemudian ketikkan nama dokter. Nah, di sini kita akan memasukkan nama dokter yang ingin kita tampilkan datanya. Di sini saya akan klik nama dokternya Marcelina. Nah, di sini akan muncul data yang sesuai kita inginkan tadi, data yang kita isi tadi. Di sini muncul Marcelina, terus Marcelina ini dokternya spesialis jantung, kemudian harga obatnya itu 555.000. Nah, ini dia. Jadi ini cara menampilkan parametersnya. Jadi mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan jika kalian kurang paham dengan video saya, silakan diulangi kembali. Jika saya salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun dan terima kasih banyak kepada dosen saya yang mengajar di jurusan Manajemen Informatika basis data 1 yaitu Ibu Lailatul Rahmi. Terima kasih banyak sudah mengajari kami. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.